aja deh ya Detikers, kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Detik Hikmah, Mbak Luciana Mustinda. Selamat sore. Mbak Lucy, ini kita geser aja deh biar nyaman. Kita mah silakan. Biasanya kalau tamu pertama yang baru banget datang ke Detik Sore kita kasih welcome speech dengan mau pilih mau welcome speech atau mau nyanyi. Pengennya welcome drink sih. Aduh. Kita mumpung lagi belum bulan puasa ya, jadi bisa sambil minum ya. Ada kok nanti di depan sana. Masalahnya adalah ini emang jam-jam kita nanti akan selalu ngabuburit bersama ya. Benar. Jadi aku nanti Senin sampai Jumat buka puasanya di TV dong. Tentu. Betul. Wah, Anda harus merasakan itu. Ini ada angin segar seru sekali menjelang. Apa tuh? Bulan Ramadan 2025 yang dikabarkan akan 1 Maret ini ya datangnya. Katanya kita dapat diskon ya Mbak ya. Diskon apa tuh? Kita dapat diskon baju lebaran dan juga kirain tarif listrik lagi tadi. Udah kalau itu. Udah ya. Tajil apa yang berebut itu? Apa biji salak? War takjil. Iya, war takjil, biji salak tuh ya. Enggak bukan. Biaya haji. Biaya haji. Betul. Katanya biaya haji itu ada apa sebutan yang paling tepat, penurunan harga, diskon atau ada subsidi dari pemerintah atau gimana? Karena katanya sekarang mulai dari 55 juta rupiah itu sudah bisa naik haji. Gitu Mbak Lucy. Turun harga kali ya. Turun harga efisiensi yang dibebankan ke masyarakat. Jemaah. Ya, Oke. Mungkin bisa dielaborasi bagaimana sampai akhirnya bisa jadi turun harganya Mbak. Jadi memang pemerintah itu khususnya Kemenak memang sangat concern untuk bagaimana calon jemaah haji ini tidak terlalu berat. Karena kan memang dari dulu setiap tahun tuh naik ya. Nah di tahun ini alhamdulillah turun sekitar 4 juta gitu ya. Jadi penurunan ini itu dilakukan beberapa efisiensi, misalnya mulai dari pengolahan dana yang efektif juga, terus negosiasi dengan penyedia layanan haji di tanah air, di tanah suci dan efisiensi dalam operasional, gitu. Ini berarti efisiensinya tuh udah, maksudnya kayak ini kan baru mulai nih tahun 2025 dengan kita punya Menteri Agama yang baru juga sebetulnya juga. Ini udah digodok dari lamakah atau mungkin ini memang satu gebrakan baru aja, surprise untuk para calon jamaah nih Mbak Lucy? Mungkin lebih kepada ini ya, kalau dibilang angin segar kali ya. Jadi memang pemerintah pengen lebih transparan dan mengefisiensi segala sesuatunya tapi tanpa mengurangi kualitas. Jadi kita kan biasanya kalau di layanan haji itu misalnya mulai dari hotel, terus akomodasi transportasi, itu kan biasanya udah dari jauh-jauh hari. Dan mungkin pemerintah lebih memilih pihak ketiga yang lebih harganya lebih masuk ya, terjangkau. Karena kan pasti banyak dong kayak vendor-vendor di luar sana yang berkompetisi gitu. Aku pengen tahu sekarang kalau mau daftar haji berangkatnya itu berapa tahun sih Mbak? Misalnya kita daftar tahun 2025, berarti kapan kita berangkat exactnya? Paling cepet tuh 11 tahun ya. Itu juga tergantung wilayah mana yang kita daftar gitu. Oke. Pokoknya range-nya kalau menurut dari laman Kementerian Agama itu 11 tahun sampai 41 tahun. Kalau yang plus? Kalau yang plus nggak sampai itu yang reguler. Kalau yang plus paling cepat berapa lama Mbak? Bisa langsung? Kalau yang ada plus Haji itu juga Furoda agak sih. lama. Cuman kalau yang langsung itu Haji Furoda memang. Oh, Furoda namanya. Itu fantastis juga ya Mbak. Tapi harganya luar biasa. Spill Mbak, spill. Berapa kali lipat Range-nya. bedanya dengan yang biasa? Mungkin sampai ratusan juta ya. Harga 250 untuk sampai per jemaah 300 ya? iya. Kalau Iza mah bisa. Amin ya Allah. Ya kan, atau enggak kayak Amin ya Allah, diamin dulu ya. iya hadiah apa, gosok-gosok apa Haji Furoda ya, gue mah berangkat. Masa ditolak ya, namanya rezeki gak tahu dari Gak ada yang mana gak juga. mungkin ya Betul, kan? namanya Bener. juga berusaha dan Kun fayakun. berdoa. Betul. Nah ini soal pengurangan harga yang sebetulnya lumayan lah ya gitu. Ini cukup untuk saving juga. Berarti ini hanya berlaku untuk yang akan mendaftarkan di tahun 2025 gitu.
Atau kalau udah yang terlanjur daftar di tahun-tahun sebelumnya gimana Mbak? Ini kayaknya yang untuk ini sudah mendaftar dan berangkat di tahun ini. Jadi ada kayak semacam udah masukin uang ya, tinggal pelunasan. Biasanya seperti itu. Oke, berarti ini biayanya sekarang 55,43 juta ini udah include semuanya ya? Untuk biaya haji ya? Termasuk tiket pesawat juga kah? Termasuk tiket pesawat PP, terus akomodasi di sana, living cost, makanan, kain ihram. Iya. Kerudung, seragam, Tapi di luar oleh-oleh ya? Di air zam-zam biasanya dapat Kak. Oh dapat, bagian dari oleh-oleh itu ya? Iya betul. Iya. Turunnya lumayan sih, 614.421 dari tahun 2024. Jadi dengan turunnya ini harapannya jemaah ini bisa dikurangi bebannya ya sebanyak itu tadi ya, dan itu cukup cukup berpengaruh tuh buat jemaah dengan pengurangan 614.000 tadi Mbak. Iya lumayan. Kayak targetnya atau KPI-nya seperti apa dengan turunnya harga ini? Apakah ada target tertentu yang ditetapkan sama pemerintah gitu? Kalau misalnya untuk target tertentu sih nggak ada ya. Cuman kan pemerintah memang dari awal menginginkan dan mentargetkan supaya pembiayaan haji di tahun ini tuh tidak meningkat gitu. Tapi justru malah turun. Nah ini sebenarnya ya jadi yang memang diinginkan target awalnya gitu. Memang sebisa mungkin tadinya ya jangan sampai naik gitu kan. Kalau bisa sama tapi alhamdulillahnya bisa turun gitu. Kalau kayak fasilitas yang akan didapatkan apakah ada perbedaan atau seperti apa? Atau mungkin justru ada peningkatan? Untuk fasilitas sih sama. Cuman kayak kemarin itu maskapainya bekerja sama dengan 3 maskapai kalau nggak salah. Dari Lion, Garuda, dan Saudi Arabia. Airlines iya. Jadi mungkin dari ketiga itu mungkin ada harga yang lebih kompetitif kali ya. Oke. Aku mau nanya satu lagi soal fasilitas gitu, terkait dengan fasilitas tadi. Kayak sebenarnya apa sih selama ini yang diharapkan masyarakat terkait penyelenggaraan haji di Indonesia dengan adanya, apakah memang harapan paling atasnya itu adalah penurunan biaya haji atau peningkatan fasilitas atau perbaikan fasilitas ketika di sana, atau apa yang bisa jadi concern selama ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, kalau misalnya soal biaya haji tentu semua warga negara Indonesia menginginkan concern turun harga. Tapi yang menjadi fokusnya itu sebenarnya fasilitas di sana ya. Karena kan kita udah bayar gitu, pengennya dapat fasilitas yang bagus. Kayak misalnya mulai dari keberangkatan pesawat jangan sampai telat delay, gitu kan, jangan sampai delay. Terus juga fasilitas hotel jangan yang terlalu jauh dari lokasi kayak Masjidil Haram atau Nabawi gitu. Terus juga nanti pas di Arafahnya mungkin fasilitas dari mulai kamar mandi segala macam, tendanya. Dan juga untuk akomodasi di sana lah, dan juga makanannya sih. Ya, karena itu sempat menjadi satu pemberitaan di musim haji lalu lah ya, mengenai menu makanan yang ya banyak mendapat kritikan juga dari jemaah dan juga ya netizen lah ya, yang akhirnya juga melihat juga kayak, karena kan sebetulnya kayaknya tuh tantangan menjadi seorang haji itu dimulai dari mendaftar, ya kan, udah nunggunya lama, kesabaran sampai sana gitu ya. Sebetulnya kalau ngomongin soal kuota sendiri per tahunnya berapa banyak sih Mbak kita boleh memberangkatkan haji? Untuk tahun 2024 lalu itu pemerintah tuh kuotanya ada sekitar 200.000 lebih sih. Tepatnya itu untuk di tahun 2024 itu untuk yang reguler aja ini ya. 213.320. Oke, 213.000. Ini belum yang khusus ya, dan belum yang lain juga, baru yang reguler. Jadi kadang kalau misalkan dibilang apakah ibadah haji di Indonesia ini rumit, ya tentu sangat rumit. Karena banyak. Pemerintah juga banyak mengurusi aspek
banyak orangnya juga, terus kayak hal-hal yang harus diurus itu juga banyak gitu. Dari mulai mengatur dia bagaimana keberangkatan, step-stepnya, terus nanti pelayanan di sana, sampai pulangnya lagi itu kan semuanya harus diperhatikan ya. Terutama jemaah Indonesia itu banyaknya memang yang lansia. Jadi usia lansia itu memang banyak, dia hampir mungkin sebagian. itu sebetulnya pas daftar masih gadis Mbak. Mungkin ya. Karena yang daftar banyak. Tergantung kan Lama cicilan ya, kayak cicilan betul. mobil bisa milih mau Bisa sampai puluhan mau tahun cash, ya. mau 2 tahun, mau 5 Betul. tahun. Memang ini lama. Iya. Wow, iya Tapi sih. 55 juta berapa lama sih biasanya atau rekor yang selama ini pernah ada untuk masyarakat Indonesia tuh jemaah haji Indonesia yang nunggunya sampai berapa lama paling lama pernah terrecord? I guess 20 tahun pernah? Kayaknya 15 tahun. 15 ya? 15 tahun. Karena sebetulnya kalaupun mau bayar full di depan juga boleh Kak, tapi ya emang nggak bisa diberangkatin itu ya Mbak ya. Oh, karena memang iya, kuota tadi karena dan memang antri antrian selama list sepanjang namanya itu. gitu. Iya. berkaitan Dan- dengan kuota juga yang kita Iya, miliki. Dan pemerintah itu memang misalnya ya, aku daftar nih sekarang, tapi aku juga belum tentu akan dipilih nih 5 tahun ke depan. Iya. Karena kan mereka mau ngambil 10%-nya itu sebagian besar yang sudah Lansia lansia. dulu. Iya, benar. Ada Gitu. angka ketetapan di situ ya. Iya betul. Iya. Waktu itu sih kalau nggak salah kan banyak juga ya kayak anak muda yang udah naik haji, tapi ternyata itu daftarnya udah dari SD. Oh, Ya, what gitu. a life, what a privilege. Iya. Iya, Temen gue ada sih beberapa yang kayak dia di usia yang masih 20-an udah berangkat Udah. haji, terus gue tanya, "Ih, keren banget lu udah haji umur segini." Katanya udah dari kecil didaftarin sama orang tuanya. Nah, ada Jadi juga. begitu anak brojol itu Daftarin udah aja ada asuransi pendidikan sampai pendidikan tinggi, ya kan, masuk kuliah, mau kuliah di mana, dan juga nambah lagi asuransi untuk ini. Iya, cicilan biaya cicilan haji. biaya haji. Sama ada juga Wow, untuk wow. misalnya ya ada ayahnya atau ibunya yang meninggal terus turun ke ahli waris. Oh Itu iya, bisa juga ya. Anaknya kan masih muda, Iya. akhirnya berangkat menggantikan orang tua. Tapi one funny story adalah aku punya teman haji itu bukan karena dia adalah ahli waris atau sangat mampu untuk booking furoda, tapi adalah dokter Kak. Karena sebetulnya dokter-dokter itu diberangkatkan untuk, karena kan kita banyaknya lansia ya. Jadi volunteer di sana. Volunteer Petugas di sana, haji. petugas Tugas haji medis, gitu, petugas medis di sana yang memang backgroundnya adalah dokter-dokter juga Iya, gitu. iya. Jadi kan boleh ikutan haji juga sekalian. di situ. Atau ini jadi jurnalis juga kan bisa. Betul, teman-teman Ngeliput di kita sana kan sekalian. juga Iya, kemarin benar. ada yang berangkat. Dan semoga tahun ini juga ada ya yang Iya, berangkat. dan lebih banyak ya yang diberangkatkan Amin. ya. Amin. Iya. Sebenarnya banyak juga ya jalan menuju Roma, tapi Banyak. kita cari celah. Kalau aja. kalau emang pengen mah biasanya dikasih jalannya. Benar. Ya kan? Ya kalau aku kan akan dari jalur itu ya, gosok-gosok berhadiah. Masuk radio itu dulu Atau hadiah sirup ya Mbak, biasanya kalau Iya. bulan Ramadan ya kan, kita kan di suka belakang ada. tutup botol. Iya, tutup sirup atau enggak juga di kue-kue kaleng. Biasanya itu umroh sih berhadiah. itu tapi. Tapi itu kan itu masuknya lebih ke apa ya? Gambling ya. Gambling judi ya jadinya Anda ya. Gak boleh juga, jadinya gak berkah. Tapi ya apalagi yang kita harus tahu soal berita ini Mbak, yang mungkin belum Setelah sempat kita bahas. biayanya berkurang, apakah akan ada dampak terkait pelayanan? Lalu kemudian juga apa saja yang menjadi kritik terhadap untuk, atau mungkin bukan kritik ya, kayak masukan untuk di 2025 mendatang ketika nanti ibadah haji dilaksanakan, apa nih yang harus jadi catatan-catatan buat penyelenggara ibadah haji Indonesia? Mungkin kalau menurut aku lebih kayak kepada segala sesuatunya harus benar-benar dimatangkan gitu ya. Kayak jangan sampai jemaah kita itu jatuhnya kayak terlantar gitu ya. Selama ini masih ditemukan kasus itu ya? Ada beberapa sih, cuman ada beberapa, tapi kalau yang tahun lalu kan lebih kayak ke yang makanan gitu sama pesawat Diterlantarkan kan. tuh kayak apa sih Mbak biasanya? Kalau boleh di remind lagi ke kita. Oh mungkin lebih kayak bukannya ditelantarkan, bukan kayak didiemin gitu, bukan ya. Maksudnya lebih kayak kepada, kan kalau misalkan dia delay udah capek sampai berjam-jam gitu kan, itu harus diperhatikan. Mungkin kalau misalkan delay sekali 2 kali, cuman kan kalau kebanyakan agak ribet juga ya. Mungkin lebih dari itu sih, kayak
keberangkatannya harus lebih dipastikan, terjadwal gitu. Terus kayak semuanya tuh dibantu gitu ya oleh petugas. Tapi sejauh ini sih petugas haji itu sangat membantu banyak masyarakat Indonesia yang ada di sana kan. Sebetulnya menurut aku pemerintah juga udah sangat memperhatikan ya, karena mereka juga pasti akan membentuk tim khusus gitu yang untuk WNI yang ada di Arab Saudi itu biasanya diajak untuk menjadi relawan. Jadi untuk mendukung kelancaran ibadah ini. Terutama dalam segi komunikasi, dari mulai komunikasi dalam misalnya kita mencari transportasi, terus juga mungkin pelayanan pihak ketiga gitu ya, untuk catering segala macam gitu. Karena sangat mungkin ketika mereka melakukan ibadah haji ini, para jemaah itu ada salah satu dari mereka yang itu momen pertama kalinya keluar negeri juga ya. Betul. Jadi ada banget culture shocknya sehingga harus sangat didampingi di sana. Terutama mungkin di usia ya yang jadi concernnya ya. Karena kan ya bahkan biasanya di rumah aja atau misalnya jalan-jalan di sekitar rumah aja tuh ditemenin gitu. Ini kan sebetulnya yang daftar haji ya berangkatnya tidak ada tidak bersamaan dengan gitu. Tidak ada dengan pendamping. Dan mungkin tidak dengan pendamping ya. Gitu, banyak aku pernah ketemu ibu-ibu yang hilang gitu. Really? Iya. Padahal kayak ya maksudnya karena memang ya experience-nya beda ya, kayak kita di negara orang terus mau bertanya jadinya malu, sungkan. Akhirnya sesat di jalan. Terus bajunya sama semua. Iya betul. Semua orang pakai kerudung Dan putih. kalau dulu itu mungkin kalau sekarang udah ada handphone kali ya, bisa kayak WhatsApp gitu-gitu. Iya, live location gitu misalnya ya. Cuma mungkin kalau dulu kayak orang tua aku tuh waktu pergi haji, mereka tuh kayak pokoknya kita janjian ya di bawah ini, misalkan pintu nomor sekian atau enggak toilet. Waktu belum ada alat komunikasi ya. Iya, handphonenya masih yang biasa tuh dulu, belum ada WhatsApp segala macam. Ya mungkin banyak juga kan kayak orang tua di daerah yang belum handphonenya belum secanggih itu gitu kan. Belum bisa share log. Iya, tapi semoga dengan adanya petugas haji yang ada di sana bisa membantu ya para orang tua. Supaya ibadahnya lebih lancar. Amin. Kita doakan semoga para calon jemaah haji 2025 ini cie. Gue sih cuma mau bilang selamat tapi cie, ada cienya. Karena pasti penantiannya udah ditunggu-tunggu. Iya, kayak begitu masuk tahun 2025 4 3 2 1 2 sangat panjang. Haji tahun ini gitu. Apalagi yang ngumpulin duit dari misalkan tukang beca naik haji gitu, ngumpulin duit pasti kan. Tukang bubur naik haji tuh does really exist. It does really exist. Ya, itu kan pasti penantian yang sangat-sangat ditunggu kan. Dan ini juga pesan berarti untuk anak muda dari sekarang gak sih guys? Dari sekarang ya. Dari sekarang selain kalian harus mikirin cicilan KPR dari muda juga, cicilan investasi, cicilan buat ibadah juga harus dimulai dari muda, itu untuk haji misalnya. Iya, betul. Gitu. Banyak Pinter-pinter ngelola keuangan ya. Iya. Makanya nontonnya Detik Sore, karena kita selalu ada cara untuk menyiasati hidup. Biar gak cuma hore-hore. Itu dia. Baiklah. Alright, dan terima kasih banyak Mbak Lucy, terima kasih. Sama-sama. Nanti